Ini keluar. Seluruh penonton gempar. Untuk perusahaan baru atau startup, ekspektasi psikologis semua orang terhadap bonus akhir tahun sudah sangat rendah. Namun kenyataannya sekarang dinyatakan langsung oleh ketua. Semua orang merasa sedikit kehilangan emosional sampai batas tertentu. Dai Jiajia melihat waktu dan meminta semua orang untuk kembali dan melanjutkan pertemuan. Dalam perjalanan kembali ke ruang rapat, Direktur SDM menyikut Direktur Keuangan dengan sikunya. Dia berbisik, benarkah dana perusahaan kita sebesar 75 miliar tidak cukup? Apakah tidak ada harapan untuk bonus akhir tahun? Direktur Keuangan mencibir dan berkata, 75 miliar sudah cukup untuk pengeluaran Anda, masih menginginkan dividen. Sungguh lelucon. Wajah Direktur SDM itu muram dan dia berbisik. Sungguh kerugian perubahan pekerjaan ini adalah sebuah kerugian. Awalnya saya berpikir saya bisa mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Tetapi pada akhirnya saya hanya mendapatkan promosi tanpa kenaikan gaji. Siapa yang tahan dengan ini? Seperti itulah perusahaan rintisan. Posisi kami berbeda dengan posisi Anda. Anda bisa mendapatkan bonus proyek kami di Departemen SDM mengandalkan bonus akhir tahun. Tapi sekarang kita bahkan tidak punya apapun untuk dinanti-nantikan selama tahun baru Imlek. Kata-kata Direktur Hari beresonansi dengan orang-orang di sekitarnya. Sebagai seorang eksekutif senior, atau memiliki opsi saham, atau hanya mengandalkan bonus akhir tahun untuk menghasilkan banyak uang, tidak ada harapan untuk opsi saham untuk saat ini. Bonus akhir tahun hilang lagi. Momentum setiap orang jelas sangat melemah. Kembali di ruang rapat, semua orang mencari tempat duduk mereka dan duduk. Dai Jiajia menyerahkan kopi yang baru diseduh kepada Qin Chuan. Bos, Anda sudah berada di rapat ini begitu lama. Anda pasti sudah bekerja keras. Minumlah kopi ini. Qin Chuan mengangguk dan mengambil kopi. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Anda perlu menerapkan masalah pemilihan personel yang baru saja kita sebutkan sesegera mungkin. Juga, perusahaan kita sekarang berada dalam tahap ekspansi yang pesat. Kita harus mengikuti perkembangan perekrutan talenta. Tetapi kita harus berhati-hati dalam memilih talenta. Tidak masalah dari mana seorang pahlawan berasal. Kita tidak akan belajar dari perusahaan internet besar. Kita hanya merekrut orang yang lulus dari Universitas 985 atau 211. Menurut pendapat saya, kemampuan berpendapat lebih penting daripada kualifikasi akademis. Dan kita harus merekrut talenta tanpa batasan apapun. Dalam hal gaji, kita tidak boleh memperlakukan pendatang baru dengan buruk. Kita juga tidak boleh mengecewakan karyawan lama. Dai Jiajia mengambil pena dan dengan cermat menuliskan kata-kata Qin Chuan. Obrolan di grup eksekutif dimulai pada saat yang sama. Bos benar-benar tidak menyerah. Dia terobsesi untuk membeli perusahaan energi pembeli. Beberapa hal yang perlu Anda dengarkan rapat hanyalah formalitas. Anda benar, perusahaan bernilai ratusan miliar dolar dapat dibeli sesuka hati. Apakah menurut Anda pasar keuangan internasional adalah pasar sayur? Dai Jiajia sedang mencatat. Bum bum bum. Terdengar ketukan lagi di pintu ruang rapat. Zheng Xiaowei menyela rapat untuk kedua kalinya. Ketika semua orang di ruangan melihat Zheng Xiaowei masuk, hati mereka mencelok. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak, apakah kita akan mengulangi adegan di mana Mus menelepon untuk memberi selamat kepada kita? Bos menghabiskan uang secara diam-diam lagi. Ekspresi semua orang sangat rumit. Seluruh rumah menjadi sunyi. Jantung Dai Jiajia berdegup kencang. Tapi untungnya dia sadar. Bertanya pada Xiaowei apa yang terjadi. Zheng Xiaowei tampak sedikit gugup, tetapi kegugupan ini sangat berbeda dari kegugupan yang dia rasakan ketika dia menerima telepon dari orang terkaya di dunia. Mus, ketua-ketua memiliki panggilan untuk Anda. Ketika kata-kata ini keluar, semua eksekutif di ruangan itu menahan napas. Dai Jiajia melirik Qin Chuan lalu ke Zheng Xiaowei. Berpura-pura tenang dan bertanya, bos perusahaan mana dia? Zheng Xiaowei menggelengkan kepalanya, pihak lain bukanlah bos. Bukan bosnya. Semua orang tidak bisa menahan napas lega. Lanjutkan mengetik di grup. Jika adegan dengan Mus menelepon saya terjadi lagi, saya khawatir jantung saya tidak akan mampu menanganinya. Aku juga. Meskipun aku tahu itu tidak mungkin, aku masih merasa gugup sesaat. Dai Jiajia merasa sedikit kecewa, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Nadanya berubah dingin, siapa pihak lain jika itu seorang reporter? Biarkan mereka menunggu sampai kita menyelesaikan rapat. Zheng Xiaowei dengan cepat berkata. Ketua, pihak lain bukanlah seorang reporter. Bukan reporter. Aku tidak akan menjawab panggilan tidak relevan. Dai Jiajia menundukkan kepalanya dan terus membuat catatan. Kupikir kau harus menjawab telepon itu. Orang di ujung sana adalah Menteri Energi Cina. Dai Jiajia terkejut dan tangan kanannya yang sedang menulis membeku di udara. Menteri Energi Tiongkok. Semua orang Oh sial. Sialan. Ada apa? Kenapa orang penting seperti itu meneleponku? Mungkinkah berita akuisisi perusahaan energi telah diketahui pihak lain? Dalam benak banyak eksekutif senior, Kementerian Energi Tiongkok adalah departemen yang sangat jauh. Biasanya, Anda tidak dapat menyentuhnya, namun, mereka adalah unit nasional yang penting. Menteri Energi kontemporer setara dengan Sangshu tingkat pertama di zaman kuno. Mereka semua adalah menteri papan atas di pengadilan. Menteri Energi menelepon secara pribadi. Jadi pasti ada sesuatu yang penting untuk dikomunikasikan. Semua orang mengarahkan mata mereka ke arah orang yang duduk di kursi utama. Pada bos berusia 20 tahun itu. Pikiran yang mengerikan. Itu melonjak ke benak semua orang. Mungkinkah itu? Mungkinkah? Mustahil.
Dai Jiajia tanpa sadar menegakkan posisi duduknya dan berdeham. Kemudian klik pada telepon bisnis ruang konferensi. Segera, telepon itu terhubung. Ada keheningan selama sedetik. Sebuah suara yang dalam dan sungguh-sungguh datang dari ujung telepon sana. Apakah ini Dai Jiajia CEO dari perusahaan internasional Dakin? Mas Dai. Ya, ini aku, Dai Jiajia, jawabnya dengan tenang dan berpengalaman. Saya Yin Wei Hang, Menteri Energi Tiongkok. Perkenalan diri Yin Wei Hang singkat dan kuat. Semua orang di antara hadirin terkejut dengan auranya yang kuat. Aku duduk tegak tanpa sadar. Halo Menteri Yin. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Dai Jiajia bertanya dengan sangat sopan. Mas, Dai, saya baru saja menerima beritanya. Saya tidak menyangka perusahaan Anda begitu kuat hingga mengakuisisi Viking Natural Gas Company secara penuh. Nada bicara Yin Wei Hang tenang, tetapi orang bisa merasakan bahwa dia sedikit terkejut. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi. Kepala Departemen Strategi mencubit pahanya di depan umum dan bertanya. Apakah aku sedang bermimpi? Kepala Departemen Ma mengangkat tangannya dengan gemetar dan menyeka keringat dari dahinya. Kami telah mengakuisisi Viking Natural Gas Company secara penuh. Kepala Departemen Keuangan sangat terkejut hingga mulutnya ternganga. Dai Jiajia menoleh dan melirik Qin Chuan. Menteri Yin, apa katamu? Dakin Internasional kami telah mengakuisisi perusahaan gas alam Viking. Maafkan saya salah membacanya. Yin Wei Hang berkata dengan canggung. Semua orang di rumah. Kamu menatapku dan aku menatapmu. Dia bergumam pelan. Mungkinkah menteri salah memencet nomor? Saya rasa begitu dia mungkin keliru antara Twitter dengan Viking Gas. Seharusnya tidak demikian, kedua perusahaan itu sangat berbeda. Bagaimana mereka bisa bingung? Sama seperti semua orang berbisik. Yin Wei Hang di ujung telepon sana jelas berdeham dan menggoyangkan bahan-bahan kertas itu. Mas, Dai, maafkan saya terlalu bersemangat tadi dan melewatkan 2 dokumen. Saya tidak menyangka perusahaan Anda akan mengakuisisi 3 perusahaan energi asing terkemuka. Ini adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara kita. Aku masih tidak bisa tenang. Akuire 3 perusahaan energi teratas. Dai Jiajia bertanya dengan lantang untuk pertama kalinya kehilangan ketenangannya. Ya, perusahaan Anda telah mengakuisisi Viking Gas Company, Gazprom Rusia dan Woodside Coal Company. Saya baru saja mendapatkan dokumen akuisisi yang relevan. Yin Wei Hang sangat bersemangat di ujung telepon sehingga dia hampir tersedak. Dia hampir berusia 70 tahun. Dia pernah mewakili Tiongkok dalam kontak dengan perusahaan pertambangan batubara negara Kanguru. Dia sangat terkesan dengan kesombongan negara Kanguru. Sayangnya, batubara kimia yang diproduksi oleh negara Kanguru adalah sumber utama batubara industri untuk Tiongkok. Masalah kualitas tambang batubaranya jauh lebih besar daripada tambang batubara Tiongkok sendiri. Dia adalah anugerah dari Tuhan, di luar kendali manusia. Setiap kali Anda berdagang dengan pihak lain, saya selalu merasa jijik dengan negara Kanguru. Gas alam bukanlah pengecualian. Kapanpun membahas perdagangan energi, keluarga pihak lain memiliki perusahaan pertambangan. Masing-masing lebih tidak masuk akal dari yang lain. Masing-masing lebih arogan dan mendominasi dari yang lain. Yin Wei Hang menengadah ke langit dan menghela nafas. Bertahun-tahun keluhan. Akhirnya aku tidak perlu melihat wajah orang lain lagi. Mas, jangan khawatir, sejak Dakin Internasional mengakuisisi 3 perusahaan ini. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, akan ada negara-negara yang mendukungmu. The Viking Saris Rusian Kangaroo Country jika mereka ingin menyabotase dan mengambil kembali ketiga perusahaan ini dengan cara yang tercela. Yin Wei Hang akan menjadi orang pertama yang tidak setuju jika Dakin Internasional mengalami kesulitan. Jangan ragu untuk menelepon saya dan saya akan membantu Anda menghadapinya. Yin Wei Hang menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Meskipun dia belum memberitahu para tetua tentang rencana untuk melindungi Dakin Internasional. Tapi Yin Wei Hang bisa 100% yakin. Para tetua pasti akan melakukan hal yang sama seperti dia dan melindungi kepemilikan Dakin Internasional atas ketiga perusahaan energi ini dengan segala cara. Kekuatan asing itu dapat menjebak Bitslander Huawei. Dan bahkan mengambil kembali Twitter yang baru saja dijual. Para pemimpin tertinggi Tiongkok mungkin tidak akan campur tangan secara. Namun, untuk ketiga perusahaan energi ini, Kerajaan Viking, Kekaisaran Rusia dan Kerajaan Kanguru. Negara mana yang bodoh dan ingin bermain kotor dan ikut campur? Kemudian Tiongkok akan berjuang sampai mati dengan segala, bahkan mungkin saja untuk mengirimkan beberapa kebenaran secara langsung kepada pihak lain. Semua perang di dunia pada akhirnya diperjuangkan untuk memperebutkan sumber daya. Sumber daya lebih dari sekadar minyak. Gas alam dan batu bara juga merupakan sumber daya penting. Dakin Internasional sekarang memiliki 2 perusahaan gas alam terbesar dan perusahaan penambangan batu bara terbesar di dunia. Ini tidak berbeda dengan memiliki seekor ayam betina tua yang bertelur emas di rumah. Keadaan Yin Wei Hang saat ini seperti dia telah meminum 2 kilogram ergotu. Dan dia terus berbicara. Dia mengungkapkan rasa frustrasinya selama bertahun-tahun di tangan perusahaan sumber daya asing. 15 menit kemudian Yin Wei Hang menutup telepon dengan enggan. Karena dia harus melaporkan pekerjaannya kepada para tetua. Setelah menutup telepon dengan Yin Wei Hang, seluruh ruang konferensi menjadi sunyi senyap. Semua orang tampak seperti memasuki waktu bijak. Dampak pada mereka hari ini benar-benar terlalu besar. Semua orang yang hadir mungkin akan ditulis dalam sejarah bertahun-tahun kemudian.
Pada suatu waktu dahulu, sebuah perusahaan rintisan bekerja keras untuk kebangkitan Tiongkok dan mengakuisisi 3 perusahaan energi terbesar di dunia. Langkah ini telah mengubah posisi Tiongkok dalam pasokan energi dunia. Semua orang memahami akuisisi ini hari ini. Apa yang bisa dibawanya bagi kebangkitan dan kebangkitan Tiongkok? Sekadar pemikiran. Setiap orang memiliki 3 lapisan merinding di tubuhnya. Beberapa orang bahkan merasa sulit bernapas. Direktur Departemen Strategi menepuk pahanya dan berkata dengan berlinang air mata. Persetan, aku tidak pernah menyangka seumur hidupku aku bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan konstruksi negara. Dalam 10 tahun ke depan jika aku tidak mendapatkan bonus akhir tahun. Saya tidak punya keluhan. Direktur Departemen Ma juga berdiri dan berkata. Saya tidak ingin cuti tahunan saya. Saya akan menyelesaikan merger 3 perusahaan energi dalam waktu sesingkat mungkin dan mencoba memasukkan orang-orang Tiongkok kita sesegera mungkin. Semua orang di tempat kejadian antusias. Hanya direktur keuangan yang menundukkan kepalanya dalam diam. Menatap layar komputer dengan linglung. Kamu luar biasa. Kamu hebat. Sulit untuk Memi sayangku. Berapa banyak modal kerja yang dibutuhkan 3 perusahaan? Tapi apa yang bisa saya lakukan? Tiba-tiba sudut kanan bawah komputer CFO. Pengingat email baru muncul. Judulnya adalah Voucher Transfer Bank of China. CFO tanpa sadar mengklik kanan untuk melihat. Dalam sekejap, dia sangat marah sampai hampir pingsan. Dai Jiajia memperhatikan bahwa wajahnya tampak aneh dan bertanya dengan prihatin. Ada apa? Seseorang mentransfer 653 miliar dolar AS ke perusahaan kita. CFO mengatakannya kata demi kata. Volume CFO rendah. Namun dia berbicara dengan penuh semangat di samping. Eksekutif yang berbicara di Zidian Jiangsan dihentikan oleh kerang. Yi Qian sedang duduk di belakang CFO Boswat. Apa yang kamu katakan? 653 miliar dolar AS. CFO mengambil termosnya dan meneguknya banyak. Sekarang dia merasakan sakit tenggorokan yang tak tertahankan. Pada bulan Desember, seluruh tubuhku terasa sangat panas. Bos menyuntikkan 653 miliar dolar AS ke perusahaan. Ya, dolar AS. Direktur keuangan melihat nama penerima pembayaran dan sangat gembira seolah-olah dia baru saja melahirkan anak kembar 5. Swish swish swish. Semua eksekutif di antara penonton berdiri serempak. Adegan itu sangat mengerikan. Ketika sesuatu yang sangat mustahil terjadi. Ekspresi pertama yang muncul di wajah semua orang bukanlah keterkejutan. Tetapi lebih dari 600 miliar dolar AS. Ini lebih dari 600 miliar dolar AS. Anda harus tahu bahwa perusahaan dengan arus kas terbesar di dunia adalah Apple di Amerika Serikat. Hanya 130 miliar dolar AS. Dengan skala arus kas ini, itu akan menjadi komoditas panas di mata perusahaan dan negara lain di seluruh dunia. Eksekutif manapun yang pergi ke luar negeri untuk membahas bisnis dapat menyebutkan bahwa dia berasal dari Apple. Setiap orang dapat menerima standar perawatan tertinggi. Alasannya sederhana, mereka punya uang. Di pasar modal. Siapapun yang punya uang adalah bosnya. Sekarang Dakin International memiliki RMB 7. 5 miliar dalam dana likuid. Itu berubah menjadi cadangan kas sebesar 653 miliar dolar AS. Sederhananya, itu lebih dari 465 triliun yuan Cina dalam dana likuid. Ini benar-benar keterlaluan, ini sangat keterlaluan. Semua orang bergegas ke komputer CFO untuk melihat sejumlah besar dana tersebut. Sial, bahkan aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu dengan curang di game. Ya ampun, ini benar-benar membuka mata saya. Ini seperti burung pipit mematuk pantat sapi. Burung pipit itu memakan sapi. Para eksekutif tidak lagi peduli tentang menjaga citra sopan. Dia mulai mengucapkan kata-kata kotor. Qin Chuan tercengang ketika mendengar ini. Dia mengetuk meja dengan jari telunjuknya, ini hanya rapat. Ini hanya investasi tambahan, mengapa reaksinya begitu besar? Para eksekutif semuanya tinggal di bengbu. Bos, hari ini Anda melakukan salto seperti anak sapi kecil. Satu hal hebat demi hal hebat lainnya. Saya sangat mengagumi Anda. Saya tunduk pada Anda. Bos, Anda benar-benar membersihkan pantat Anda dengan kain kasa dan memberitahu saya yakin, sepenuhnya yakin. Bos. Qin Chuan dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghentikan kepala departemen logistik berbicara. Sial, mengapa orang-orang ini mulai bertindak sedikit abnormal? Duduk diam, Dai Jiajia menekan semua keraguan dan kegembiraan di hatinya. Menjaga ketertiban di ruang konferensi untuk Qin Chuan. Para eksekutif senior kemudian menghentikan sanjungan gila mereka. Qin Chuan memegangi dagunya dengan satu tangan, dia sedikit bingung dengan sanjungan dari para eksekutif. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa perusahaan tidak memiliki cukup? Siapa yang baru saja mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan? Begitu kata-kata ini keluar, semua mata tertuju, seolah berkata, bajingan ini. Orang ini tidak melakukan sesuatu yang serius di perusahaan sepanjang hari. Entah mereka memblokir semua faktur penggantian biaya atau mereka menangis miskin. Hari ini dia benar-benar mengatakan bahwa uang perusahaan tidak cukup untuk menutupi biaya operasional. GDP Tiongkok adalah 28 triliun. Perusahaan kami memiliki dana lebih dari 4 triliun yuan. 1/10 dari PDB dan Anda masih berani mengatakan Anda tidak punya uang. Jika kita tidak berada di depan umum sekarang, kalau tidak, para eksekutif akan melepas ikat pinggang mereka dan memukulinya. Melihat tidak ada yang berbicara, Qin Chuan bertanya lagi. Apakah ada yang punya pertanyaan? Berikan uang jika Anda memintanya. Berikan orang apa yang mereka butuhkan.
Bos telah melakukan ini. Siapa yang bisa keberatan? Tidak ada yang menjawab. Qin Chuan berkata kepada Dai Jia, perusahaan ini baru didirikan tahun ini. Dan semua orang telah bekerja keras selama Anda menyelesaikan target yang saya tetapkan sebelum tahun baru. Saya akan memberi Anda bonus akhir tahun mulai dari 8 angka. Agar semua orang dapat merayakan tahun baru dengan baik. Qin Chuan selesai berbicara. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Bonus akhir tahun 8 digit. Bonus akhir tahun puluhan juta. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Semua orang berada di roller coaster. Seorang petani penggarap yang tidak memiliki harapan untuk menerima bonus akhir tahun dan harus mengetatkan ikat pinggang untuk memenuhi. Dia tiba-tiba menjadi tuan tanah kecil. Semua eksekutif ingin menjilat Qin Chuan. Teriak. Ayah baptisku ada di sini, mohon terima salamku. Pada siang hari di hari yang sama, sebuah unggahan berjudul Inggris Raya dengan keras memfitnah China dan bermaksud untuk menelan Warwick Technology Company diam-diam menyebar di internet. Isi dari unggahan tersebut mengejutkan. Ketika berita itu awalnya dirilis oleh media domestik di China, sudah menjadi kebiasaan untuk mempertimbangkan penerimaan publik. Pernyataan lengkap Perdana Menteri Sri Kitnakos tidak dirilis. Namun, postingan ini menerjemahkan seluruh konten konferensi pers dan merilisnya. Seluruh postingan bersifat positif. Fakta bahwa eksekutif Warwick Technology ditahan di Inggris Raya dan kebebasan pribadi mereka dibatasi. Terlampir adalah teks lengkap konferensi pers Perdana Menteri Sri Rajnaksu. Dia berdiri di depan ratusan wartawan dari seluruh dunia. Kata-kata benar menuduh Warwick Technologies mencuri teknologi 5G Inggris Raya. Warwick Technology Company dan Tiongkok digambarkan sebagai pencuri dunia. Mustahil bagi Tiongkok untuk memiliki teknologi yang lebih maju dari mereka. Sekarang karena sudah ada, ini pasti hasil dari pencurian dan plagiarisme. Perdana Menteri Sri Kitnakos menuntut agar Warwick menyerahkan teknologi 5G-nya kepada Inggris Raya tanpa syarat. Akhirnya, postingan tersebut menyertakan paragraf panjang berisi komentar dari netizen asing. Netizen AS, China memiliki sejarah 5.000 tahun mencuri dan menipu. Jadi tidak mengherankan jika ia melakukan hal seperti ini. Warganet India China adalah negara kotor tidak seperti negara kami India. Yang beradab dan kuat. Xiaodo netizen ini sudah pasti pencurian. Meminta seluruh dunia untuk memboikot China, mereka bahkan tidak mampu membeli telur teh. Bagaimana mereka bisa mampu meneliti teknologi 5G? Selidiki dengan ketat, ayah AS harus menyelidiki mereka. Berikan keadilan kepada Britania Raya. Tepat ketika semua netizen Tiongkok marah. Postingan lain, investigasi Pulau Hong Kong Biati diserang. Dalang sebenarnya di balik serangan itu muncul pihak lain berasal dari grup obrolan Hei Hua muncul. Postingan itu menyertakan foto BYD yang disiram cat merah di Pulau Hong Kong. Beberapa foto terlalu kasar. Itu pernah diblokir di Tiongkok. BYD pada awalnya adalah korban. Di Twitter dia menghadapi ejekan dan fitnah yang belum pernah terjadi. It's cerebellum deficiency setelah insiden Guotai Airlines. Memang ada pahlawan yang tidak tahan dan mengambil tindakan. Semua orang di grup Black China, intellectual barrier, bahkan jika Jackson berhubungan dengan istri orang lain. Apakah Taiwan Airlines tidak salah? Apakah China tidak salah? Apakah BYD tidak salah? Perusahaan ID, Fasi Xiaoqing Nian, BYAT harus merenungkan mengapa mereka tidak mengganggu orang. Dua postingan tersebut dengan cepat disematkan oleh administrator. Setelah menonton video tersebut, netizen Tiongkok meninggalkan pesan satu demi satu. ID, Chai Da Kicu, Damdis benar-benar terlalu berlebihan, tekanan darahku naik hanya. ID, Wu Qiang Nongbang, aku sangat marah sampai tidak bisa makan siang. ID, Bo Dajing Sen, jika aku bisa mengakses Twitter aku pasti akan memarahi mereka sampai mati. Sama seperti jumlah postingan meningkat pesat. Seseorang menjawab dengan tenang di lantai 2188. Brengsek. Twitter telah diakuisisi oleh perusahaan Tiongkok. Sepertinya saya bisa masuk tanpa hambatan apapun. Apakah semuanya berjalan lancar? Bisakah saya membuka Twitter? Warganet yang melihat balasan ini, seseorang segera melaporkannya. Tetapi beberapa orang memilih untuk percaya. Pokoknya Anda hanya perlu memasukkan URL dan masuk, dan itu tidak dikenakan. Hasil. URL baru saja dimasukkan. Halaman web akan melompat ke antarmuka login dengan lancar. Warganet kebingungan. Saya memeriksa informasi URL dengan cermat beberapa kali untuk memastikan apakah sudah benar. Setelah itu, dia dengan gugup mencoba mendaftarkan akun menggunakan ponselnya. Keberhasilan pendaftaran yang sangat mulus lainnya. Bingung. Benar-benar bingung. Banyak sekali netizen yang diam-diam mencoba masuk di rumah merasa bingung. Berita bahwa Twitter dapat dimainkan menyebar dengan cepat. Semakin banyak orang mulai mendaftar dan masuk. Semakin banyak postingan bergabung dalam diskusi. Segera. Berita yang dikonfirmasi secara resmi diumumkan. Perusahaan Tiongkok terkenal, Dakin International, mengakuisisi Twitter. Untuk sesaat, mereka yang masih mempertanyakan apakah port tersebut tiba-tiba gagal tidak bisa lagi duduk diam. Semua orang sepertinya telah menemukan dunia baru. Registrasi gila. Login gila. Basis server Twitter di sisi lain lautan. Saya hampir lumpuh karena himpitan itu. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan oriental yang dahsyat dan misterius mulai berkumpul secara spontan dan bersiap sedia. Tie Badoin dan sebuah perangkat lunak yang sudah jatuh ke dalam ketidakjelasan. Mereka menanggapi panggilan itu satu demi satu.
Mereka siap untuk mengambil alih Twitter. Lawan semua kekuatan yang mencoreng nama Tiongkok, masing-masing organisasi mereka meneriakkan slogan mereka sendiri sebelum berangkat ekspedisi. Berkaisar berperang tanpa ampun. Teman-teman pergi berperang. Dan tidak ada rumput yang tumbuh. Duan Yu pergi berperang tanpa meninggalkan rumput sedikit pun. Beberapa kekuatan besar telah mulai menggunakan slogan serupa untuk terhubung satu sama lain. Saya tidak tahu siapa yang memulainya terlebih dahulu. Warganet pertama kali bergegas ke akun Twitter Perdana Menteri Inggris. Ketika mereka datang, mereka langsung menawarkan salam hangat dari negara etika. Salam kepada Perdana Menteri dan keluarganya. Dan seluruh keluarga 18 generasi. Hiksili Naksu WRNM. Heloksili Naksu CNMB. Siri Naksu. MLGB. 3 sapaan sederhana, ramah, dan hangat. Ada hiruk-pikuk komentar di bawah tweet Perdana Menteri Inggris. Sili Naksu mengira bahwa itu adalah seorang netizen dari suatu negara yang menyapanya dan menyapanya. Karena saya tidak ada kegiatan di China hari ini, Naksu akan membalas masing-masing dari mereka dan berterima kasih kepada mereka satu. Perlahan. Ribuan dan puluhan ribu pesan. Terus-menerus menyapanya. Terus ulangi 3 kalimat ini. Perdana Menteri Sirindon mengira pendukungnya diam-diam melindunginya. Dia merasa sangat menghangatkan hati, tapi 2 jam berlalu. Komentar masih membanjiri layar. Perdana Menteri Sirinaksu merasa ada sesuatu yang salah. Dia mencari seorang penerjemah di kantor Perdana Menteri untuk menerjemahkan 3 kalimat ini. Namun pesan ini adalah intisari dari bangsa Tiongkok. Bagaimana mungkin seorang anak berkulit putih memahaminya dengan mudah? Menemukan yang terakhir. Salah satu dari mereka pernah bekerja di Tiongkok. Pejabat yang akrab dengan informasi online Tiongkok menjadi sukarelawan. Dia mengambil ponsel Perdana Menteri Sirindon dan membaca pesannya dengan cermat. Dia menahan senyum dan berkata kepada Naksu yang penuh harapan. Perdana Menteri, ini adalah bahasa Mandarin. Naksu sedikit mengernyit. Bahasa Mandarin, kenapa aku belum pernah melihat bahasa Mandarin seperti ini sebelumnya? Apa maksudnya? Pejabat itu menerjemahkan secara langsung. Secara sederhana diterjemahkan, itu berarti persetan dengan cumi-cumi, seluruh. Naksu tertegun, berpikir dia salah dengar. Aku sepertinya terganggu tadi dan tidak mendengar dengan jelas. Tolong katakan sekali lagi. Pejabat itu mengira Naksu sulit mendengar. Jadi dia berteriak, persetan kau, persetan seluruh keluargamu. Suaranya sangat keras sehingga bisa didengar di seluruh kediaman Perdana Menteri. Wajah Naksu berubah menjadi hijau. Saya dimarahi oleh orang Cina hampir sepanjang hari. Saya bahkan tidak menyadari. Dia benar-benar membalas pihak lain. Katakan pada orang lain terima kasih atas dukungan Anda. Saya akan terus bekerja keras. Ketika saya memikirkan ini, seteguk darah tua menggenang di hati Naksu. Puff. Dia sangat marah sampai darah menyembur keluar. Perdana Menteri Britania Raya hanyalah pertempuran pertama bagi netizen Tiongkok. Bagaimanapun, akun Twitter Perdana Menteri mungkin memiliki seseorang yang bertanggung jawab secara khusus untuk itu. Ada kemungkinan besar bahwa dia tidak melihat pesan itu. Oleh karena itu, tentara Cina mulai mencari target berikutnya di dunia Twitter yang luas. Segera mereka menargetkan kelompok Cina Hitam di Pulau Hong Kong. Kerumunan belalang Hong Kong ini adalah sumber dari banyak insiden keji. Namun sulit untuk menemukan mereka. Tapi ini bukan masalah bagi tentara Cina. Ide Twitter, Jing Hao Jiahin, Halo teman-teman di grup, Hei Hua. Saya sangat mengagumi apa yang Anda lakukan di gerbang BED. Saya ingin datang ke Pulau Hong Kong untuk bergabung dengan. Saya dengar Anda belajar karakter tradisional Tionghoa dengan sangat baik. Jadi saya akan menguji Anda. Siapapun yang dapat mengetik 2 karakter, aku akan mengakuinya sebagai ayahku dan aku tidak akan pernah melanggar janjiku. Seorang ayah seumur hidup. Ini adalah jenis copywriting memancing untuk anak kelas 1 di sekolah dasar Tiongkok. Jika Anda memasangnya di Weibo yang, Anda bahkan mungkin tidak dapat menangkap cacing. Tetapi ini ada di Twitter. Ini seperti bom nuklir. Untuk orang-orang ini di Twitter, mengidentifikasi makna sebenarnya sama sulitnya dengan memecahkan teka-teki Olimpiade Matematika. Hei Hua di grup obrolan. Halo teman-teman, ada pengkhianat dari daerah pedalaman yang ingin bergabung dengan kita. Aku juga melihatnya, itu anak yang meminta sepatah kata. Benar, dia bilang dia akan mengakuiku sebagai ayahnya asalkan aku bisa mengetik 2 kata. Iya, itu dia, ada 213 dari kita di grup. Ayo, tinggalkan dia, pesan dan akui dia sebagai ayah kita. Orang terakhir yang berbicara adalah ketua grup, Hei Hua. Dia berteriak dan semua orang di grup bergerak bersama. Satu demi satu, baris demi baris tersusun rapi. Di bawah tweet, ketik kata Taoti di komentar. Tiba-tiba netizen dengan ide, Jing Hao Jia, ada 213 anak dan cucu berbakti lagi di dunia ini. Tweet ini diposting ulang oleh akun centang biru besar dalam negeri dan akun centang biru resmi. Buat berbagai paragraf. Lelucon itu secara langsung mendominasi pencarian populer di Weibo dan Douyin. Insiden itu meningkat terlalu cepat. Baru saja anggota grup Hei Hua meninggalkan pesan mereka. Tak lama kemudian mereka melihat seseorang memposting ulang laporan tentang pencarian populer di China. Setelah melihat kebenaran dari semua anggota grup obrolan, saya hanya merasa ketiga perspektif saya runtuh. Keyakinan yang telah dipegang selama lebih dari 10 atau 20 tahun runtuh. Orang-orang pedalaman sangat jahat. Bagaimana bisa mereka menindas orang seperti ini? Saya tidak mau bermain lagi. Saya merasa sangat bodoh.
Anggota kelompok Black China dapat dengan mudah dicuci otak oleh kekuatan Inggris Raya. Ini membuktikan bahwa mereka adalah sekelompok orang yang tidak terlalu pintar. Memiliki harga diri yang kuat rapuh dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri. Warganet Tiongkok hanya datang dengan trik sederhana. Biarkan saja mereka mengalami gangguan mental menangis dan meninggalkan grup. Namun, ada juga orang-orang di Twitter seperti keluarga Howard yang berpengalaman dalam budaya Tiongkok. Dia tidak terpancing dan bahkan memperhatikan bahwa arah angin salah sejak awal. Jadi dia segera menutup bagian komentar. Juan Howard melihat Twitternya dengan bangga. Dia telah mematikan semua fungsi pesan obrolan dan pesan pribadi. Brengsek, mari kita lihat bagaimana kalian bajingan bisa memarahiku. Kalian hanya... Sebelum Juan Howard selesai berbicara, dia melihat titik merah muncul di Twitter. Dia mengklik titik merah itu karena penasaran ingin memeriksanya. Ini adalah pengingat sistem. Dia memiliki penggemar baru. Awalnya dia tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, jumlah penggemar tumbuh secara eksponensial dalam waktu singkat. Juan Howard tidak bisa menahan diri untuk mengklik daftar pengikut untuk melihatnya. Bicaralah dengan seluruh keluargamu memperhatikanmu. Ayahmu adalah anakku, aku mengikutimu. Saya adalah ayah kandung putra Anda, saya mengikuti Anda. Juan Howard sangat marah hingga pingsan. Netizen Tiongkok di Twitter akan membunuh dewa atau Buddha manapun yang menghalangi jalan mereka. Sampai saat ini, seluruh dunia akhirnya mengerti mengapa pemerintah Tiongkok melarang Twitter di Tiongkok daratan. Mereka tidak khawatir rumor dari luar akan merugikan rakyat Tiongkok. Sebaliknya, mereka khawatir bahwa seluruh dunia tidak mampu menanggung kemarahan rakyat Tiongkok. Melindungi perdamaian dunia. Negara-negara lain terlibat dalam perang opini publik. Ini satu negara melawan negara lain. Warganet Tiongkok adalah musuh satu negara dibandingkan dengan seluruh dunia. Baik warganet maupun media di negara lain. Kapanpun Anda datang ke medan pertempuran Twitter, warganet Tiongkok bertarung 1 lawan 1. Atau 2 lawan 2. Itu adalah penghancuran dan pemukulan sepihak. Kali ini aksi tersebut ditujukan kepada kelompok anti-Tiongkok Inggris Raya Hong Kong dan kampanye kotor terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok. Sikap resmi sangat ambigu. Mula-mula, dia turun tangan untuk menengahi dan menenangkan situasi. Ya ampun. Teman-temanku, cukup. Ini sudah agak berlebihan. Itu Perdana Menteri Britania Raya. Alhasil, aku berbalik. Akun Weibo resmi segera memposting ulang koleksi sorotan memancing dari para netizen. Ini bukan hanya dorongan yang tersamar. Ini adalah sikap resmi. Selebriti internet yang ingin bersenang-senang dengan diri mereka sendiri mulai gelisah. Sekarang pergilah memancing. Ini adalah outlet aliran. Selama ada mata kail. Efek pertunjukan meledak seketika. Jumlah penggemar meroket tajam. Jadi semua selebritas internet tidak ragu-ragu. Pilih untuk menampilkan operasi di ruang siaran langsung. Baru setengah bulan berlalu. Beberapa kelompok kecil diam-diam didanai oleh Britania Raya. Itu kewalahan oleh netizen Tiongkok. Haruskah saya mengatakannya atau tidak? Belalang-belalang ini benar-benar tidak mampu. Tidak apa-apa jika Anda tidak memiliki kemampuan. Ketahanan psikologisnya juga tidak cukup baik. Warganet Tiongkok hanya membuat sedikit lelucon. Bahkan tidak mengumpat. Atau serangkaian emotikon. Hanya hancurkan pertahanan mereka. Beberapa bahkan menderita gangguan mental. Beberapa menangisi orang tua mereka sepanjang hari. Beberapa bahkan lebih buruk lagi, ketika pandangan mereka runtuh dan mereka hanya mencukur kepala mereka dan menjadi biksu. Namun, masih ada beberapa pengkhianat keras kepala yang muncul di Pulau Hong Kong saat ini. Itu adalah surat kabar buah paling terkenal di Pulau Hong Kong. Surat kabar ini memfitnah Tiongkok dan orang-orang Tiongkok setiap hari. Warwick mencuri teknologi 5G Britania Raya. Kendaraan listrik BYD tidak memenuhi standar emisi gas buang. Berita semacam ini semuanya berasal dari tangan mereka. Mereka tidak peduli apakah beritanya benar atau tidak. Tema utamanya adalah teori bahwa Tiongkok bersalah. Sekarang saya melihat audiens koran saya bubar satu persatu. Pemimpin redaksi surat kabar buah tidak bisa lagi duduk diam. Saat itu dana operasional dari Inggris Raya datang. Jadi berita buah melompat keluar untuk memainkan peran perawan Maria. Dia menggunakan 2 juta pengikutnya di Twitter. Mereka mulai mengkritik dan mengecam netizen Tiongkok. Mereka mengatakan bahasa mereka terlalu kasar dan membuat orang merasa tidak nyaman. Mereka hanyalah beberapa anak muda berusia 20-an atau 30. Itu tidak lebih dari penjarahan, perusakan, dan pembakaran. Apakah seserius itu? Sebagai akibatnya, tweet ini baru saja diposting belum lama ini. Bahkan netizen Tiongkok tidak memiliki kesempatan untuk menonton. Akun Twitter Fruit Newspaper segera diblokir secara permanen. Alasannya sederhana. Pelanggaran. Melihat akun besar dengan 2 juta pengikut. Tiba-tiba akun tersebut diblokir. Pemimpin redaksi Fruit News tidak bisa lagi duduk diam. Dia segera mengangkat telepon kantor. Menghubungi kantor pusat Twitter dan menuntut tanggapan. Pemimpin redaksi Fruit News bertanya kepada layanan pelanggan Twitter. Mengapa Anda memblokir akun saya? Akun sir Anda dicurigai melanggar peraturan. Akun saya selalu bisa memposting pesan seperti ini. Mengapa bisa sebelumnya, tetapi tidak sekarang? Minta manajer layanan pelanggan Anda untuk menelepon saya. Pelayanan pelanggan di ujung telepon memutar matanya. Kemudian tekan tombol pada mesin. Alihkan panggilan ke kantor manajer layanan pelanggan. Halo, saya seorang manajer layanan pelanggan Twitter. Halo.
Akun saya diblokir tanpa alasan layanan pelanggan Anda mengatakan saya melanggar aturan. Tapi saya tidak setuju dengan alasan ini dan saya ingin mengajukan keluhan. Manajer layanan pelanggan adalah pendatang baru yang baru saja dikirim oleh Huaguo dan baru menjabat untuk waktu yang singkat. Ketika dia mendengar bahwa dia akan mengeluh, sarafnya langsung menegang. Halo Pak, apa ide Anda? Koran buah. Ah. Berita buah Hong Kong, pemimpin redaksi mengulanginya dengan lantang. Manajer layanan pelanggan di ujung telepon terdiam sejenak. Kemudian dia berkata dengan marah, persetan ibumu, kau bajingan. Akun sampah seperti Anda diblokir. Anda masih punya keberanian untuk mengajukan banding. Makan tai. Bip bip bip. Pemimpin redaksi Fruit News mendengarkan nada sibuk di telepon. Seluruh orang itu tertegun. Apakah ini masih layanan pelanggan? Saya ingin mengeluh. Ketika dia mengucapkan kata keluhan, terkaget lagi. Karena dia menemukan bahwa dia tidak punya tempat untuk mereka adalah tujuan utama untuk penanganan keluhan. Oleh karena itu, pemimpin redaksi bersiap untuk memposting di forum lokal utama di Pulau Hong Kong untuk menyampaikan simpatinya. Ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Baru saja menyalakan komputer. Asisten itu bergegas masuk. Mengikuti di belakangnya adalah beberapa petugas penegak hukum berseragam dari Divisi Keamanan Pulau Hong Kong. Pemimpin redaksi Zhong Wei berasal dari Departemen Keamanan Hong Kong. Kami mencurigai Anda berkolusi dengan pengkhianatan kekuatan asing. Dan spionase, silakan ikut kami. Pemimpin redaksi Zhong tercengang. Saya baru saja mengirim tweet bagaimana bisa dianggap menjual negara. Petugas penegak hukum Departemen Keamanan mengabaikan apa yang dikatakan pihak lain. Cukup sajikan dengan gelang perak. Pemimpin redaksi Zhong dengan paksa menarik tangannya. Saya ingin bertemu pengacara. Tangan petugas penegak hukum itu berhenti di udara. Pemimpin redaksi Zhong membusungkan dadanya dan berkata, aku tidak akan mengatakan apapun sampai pengacaraku datang. Jepret. Seorang petugas penegak hukum muda mengangkat tangannya dan menamparkan orang lain. Persetan ibumu, kau pengkhianat negara. Kau tidak punya hak untuk menyewa pengacara. Pemimpin redaksi Zhong tertegun karena pukulan itu. Anda tidak memiliki prinsip moral. Kata-katanya sama sekali tidak berpengaruh dan dia akhirnya diseret pergi. Seluruh gedung Fruit Newspaper disegel dan ditutup pada hari yang sama. Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto. Qin Chuan meletakkan pena di tangannya di atas meja dan meregangkan tubuh. Akhirnya aku menyelesaikan ujian terakhirnya, dia menghela nafas. Hari ini adalah hari terakhir semester mahasiswa baru. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, liburan musim dingin akan dimulai. Semua orang bisa kembali ke rumah mereka sendiri dan menemui ibu mereka sendiri di hari yang sama. Qin Chuan akhirnya bisa santai. Semester terakhir orang lain adalah ketika beban kerja mereka ringan dan mereka menjelajahi universitas. Tetapi tahun pertama Qin Chuan berada dalam keadaan tegang sepenuhnya. Dia harus selalu waspada setiap saat. Anda tidak boleh melewatkan kelas dan Anda tidak boleh terlambat bahkan sekalipun. Lebih penting lagi, Anda tidak boleh gagal dalam mata kuliah ini. Tepat ketika semua orang menyerahkan kertas mereka dan hendak meninggalkan ruang kelas. Sesosok tubuh muncul di luar ruang kelas. Orang lain itu mengenakan seragam kader lama dan tangannya berada di belakang punggungnya. Meskipun usianya sudah lebih dari 50 tahun, dia mengalami kenaik. Dia dalam semangat yang sangat baik, terlihat berseri-seri dan ceria. Setelah melihat para siswa menyerahkan makalah mereka, pihak lain perlahan masuk dari pintu utama ruang kelas. Melihat dia datang, pengawas ujian tanpa sadar meletakkan kertas di tangannya dan berjalan ke arahnya. Kepala sekolah, kenapa Anda di sini? Presiden Universitas Keuangan dan Ekonomi. Chang Guoli smile dan berjabat tangan dengan guru. Saya di sini untuk mencari teman sekelas, saya harap saya tidak mengganggu kalian. Tidak ujiannya sudah selesai. Chang Guoli mengangguk dan melihat sekeliling kelas. Matanya tertuju pada baris terakhir. Dia mengangkat kakinya dan berjalan perlahan. Meskipun Chang Guoli berusia lebih dari 50 tahun, ia berolahraga secara teratur selama kehidupan kampusnya. Berjalan di tangga ruang kelas trapesium. Saya masih merasa seperti sedang berjalan cepat. Dia datang ke Qin Chuan dan melihat murid kesayangannya. Senyum ramah dan lembut muncul di wajah Chang Guoli. Dia dengan lembut menyentuh kepala Qin Chuan seperti seorang penatu. Apakah kamu akan kembali ke kampung halamanmu untuk festival musim semi? Ya, kembali ke rumah. Qin Chuan mengangguk dan menjawab. Aku tahu segalanya tentang kariermu. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu telah mencapai begitu banyak. Aku sangat senang. Kamu adalah kebanggaan Universitas Keuangan kami. Terima kasih, Kepala Sekolah. Reaksi pertama Qin Chuan. Kuharap Kepala Sekolah tidak akan meminta sumbangan lagi. Chang Guoli menghela nafas pelan. Universitas Keuangan dan Ekonomi kita bisa masuk dalam 200 universitas terbaik di dunia. Berkat dukungan Anda, saya akan mengingat semua ini. Qin Chuan sedikit mengernyit, ada sesuatu yang salah dengan cara bicara Chang tua hari ini. Kepala sekolah Anda tidak menderita suatu penyakit terminal. Chang Guoli tertegun dan hampir mati lemas karena kata-kata Qin Chuan. Dia melambaikan tangannya dan berkataku baik-baik saja. Jadi apa yang kamu katakan? Chang Guoli berdeham dan berkata, hemaku hanya ingin meratapi bahwa waktu berlalu terlalu cepat. Setelah jeda, dia melanjutkan mulai semester depan. Saya tidak akan lagi menjadi rektor Universitas Keuangan dan Ekonomi. Wajah Qin Chuan berubah, kepala sekolah kejahatan, apa yang telah Anda lakukan? Apakah Anda akan ditempatkan di bawah pengawasan ganda? Pipi Chang Guoli berkedut.
Kamu hanya tidak ingin aku baik-baik saja. Kanan. Tapi dia menahan diri. Zhang Guoli berkata dengan nada tenang. CUFE telah masuk dalam 200 universitas teratas di dunia. Saya telah berhasil menyelesaikan misi saya di sekolah. Para petinggi telah memutuskan untuk memindahkan saya ke provinsi lain. Dipindahkan ke provinsi lain untuk menjadi kepala sekolah. Bukankah ini penurunan pangkat? Qin Chuan sedikit bingung. Menjadi presiden di Kyoto pada dasarnya berbeda dengan menjadi presiden universitas di provinsi. Perbedaan pangkat pekerjaan bahkan tidak sedikit pun. Oke, aku tidak akan bermain bodoh denganmu agar kamu terus mengutukku. Qin Chuan terdiam. Kau mengucapkan semua kata, kenapa aku yang mengutukmu? Zhang Guoli berhenti bersikap bodoh dengan Qin Chuan dan berkata langsung. Saya ingin dipindahkan ke provinsi lain untuk menjadi pemimpin. Adapun provinsi mana, para pemimpin masih mempelajarinya. Tapi saya pikir kemungkinan besar akan pergi ke selatan jika bisa diputuskan sebelum festival musim semi. Kalau begitu saya akan mengambil jabatan itu setelah hari ini kamu akan memulai liburan musim dinginmu. Dan saya datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat. Kepala sekolah Zhang ini adalah hal yang baik. Zhang Guoli melambaikan tangannya dengan puas dan berkata. Tenang-tenang semua ini karena kepercayaan organisasi. Qin Chuan akan ada kepala sekolah baru mulai semester depan. Kamu harus memperhatikan. Apa yang harus saya perhatikan? Zhang Guoli berpikir tentang keraguan-raguannya apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya. Setelah memikirkannya berulang kali, dia akhirnya angkat bicara dan berkata dengan bijaksana. Kepala sekolah yang baru memiliki temperamen yang agak aneh. Dia tidak suka siswa dari keluarga kaya. Selama seorang siswa melakukan kejahatan di sekolah, dia akan selalu menghukumnya lebih berat jika keluarganya kaya. Kata-kata Su Zhang Guoli sangat jelas. Aku pergi. Kepala sekolah baru agak anti kaya. Kamu terlalu populer. Kamu harus berhati-hati. Qin Chuan tersenyum dan berkata, oh, itu tidak ada hubungannya denganku, aku hanya anak dari keluarga kelas pekerja biasa. Zhang Guoli terdiam. Sejauh yang dia tahu, aset Qin Chuan setidaknya lebih dari 100 miliar. Ratusan miliar aset 10 miliar villa. Dan kau menyebut ini keluarga biasa? Zhang Guoli menggelengkan kepalanya tanpa daya. Murid ini pandai dalam segala hal. Aku terlalu suka Versailles. Keduanya bertukar sapa sebelum meninggalkan gedung pengajaran dan berpisah di lantai bawah. Qin Chuan bersiap untuk kembali ke asrama untuk mengepak barang-barangnya. Tidak mengambil 2 langkah. Dai Jiajia menelepon. Keluarga bos debute dari Inggris Raya menelepon untuk memprotes. Mereka mengatakan bahwa kenaikan harga gas alam kami terlalu tinggi dan rakyat mereka tidak tahan. Keluarga Cavendish juga memprotes mengatakan bahwa kenaikan harga batu bara kami terlalu tajam dan pembangkit listrik domestik mereka mulai menderita kerugian. Setelah mendengar ini Qin Chuan berkata dengan tidak setuju. Oh, Anda memprotes. Oke, harganya akan terus naik 10 besok. Dai Jiajia menarik napas udara dingin. Sejak pertemuan terakhir kita, harga gas alam dan batu bara yang dikirim ke Inggris Raya telah naik sebesar 100. Itu akan terus naik 10 besok. Itu sudah 2 kali lipat. Bos, ini puncak musim konsumsi gas dan listrik di Inggris Raya pada musim dingin. Kenaikan harga, mata Qin Chuan menjadi dingin. Mengapa kamu merasa tertekan? Dai Jiajia dapat dengan jelas merasakan nada dingin Qin Chuan melalui, no bos. Ketika mereka menginvasi China, apakah orang-orang mereka pernah mengasihani kita? Ketika mereka memfitnah kami, apakah orang-orang mereka membela kami? Kami tidak menyerang atau memperbudak. Kami hanya mengikuti aturan bisnis. Apa masalahnya? Paling banter, mereka akan berhenti membeli energi dari kami. Dai Jiajia terdiam. Sekarang seluruh energi Britania Raya dikendalikan oleh Dakin International. Di mana mereka bisa mendapatkan pasokan energi lain. Jangan berhati lembut. Siap, bos. Ingat baik-baik tujuan yang telah saya tetapkan sebelumnya. Ketika Dai Jiajia memikirkan tujuan dirinya, keringat dingin tanpa sadar keluar di punggungnya. Qin Chuan memutuskan pada pertemuan itu bahwa Inggris Raya harus dapat melakukannya sebelum festival musim semi. Harga listrik dan gas meningkat sebesar 300. Dai Jiajia awalnya tidak mengerti mengapa. Tidak akan berhasil jika kita hanya menaikkan harga menjadi 300 mengapa merebus katak dalam air hangat. Namun ketika memperhatikan kondisi nasional Inggris Raya setiap hari, Dai Jiajia kemudian menemukan alasannya. Awalnya Inggris Raya melaporkan bahwa Perdana Menteri yang hebat itu mengecam pencurian yang dilakukan Tiongkok. Ketika harga energi naik sebesar 2, judul laporan menjadi akun Twitter Siri Naksu diretas oleh orang China. Ketika harga energi naik sebesar 50, judul laporan telah berubah lagi. Perdana Menteri yang tidak kompeten menjerumuskan seluruh Inggris Raya ke dalam kepanikan energi. Dan sehari sebelum kemarin, energi naik menjadi 100. Judul stasiun TV CNM Inggris telah menjadi limbah. Kau bajingan dari negara India, segera turun. Bos ingin mereka menyebabkan perselisihan internal di antara mereka sendiri. Tapi tujuan utamanya. Tapi sepertinya ada lebih dari itu. Namun, Dai Jiajia adalah wanita yang cerdas. Dia tahu ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dia ajukan. Bos, festival musim semi akan segera tiba. Perusahaan sedang mempersiapkan pertemuan tahunan lusa. Apakah kamu bersedia? Qin Chuan menghitung waktu dan berkata. Aku tidak akan pergi ke pertemuan tahunan. Aku ada urusan.
Mata penuh harap Dai Jiajia meredup. Dimengerti, bos. Kami mengobrol singkat. Qin Chuan menutup telepon. Beberapa menit kemudian, nomor yang menelepon kali ini adalah nomor yang tidak dikenal. Dan negara yang tertera di ID penelepon adalah Britania Raya. Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya, berpikir bahwa dia sepertinya tidak mengenal orang Inggris manapun. Namun, dia tetap memilih untuk menjawab telepon. Pihak lain mendengar Qin Chuan menjawab telepon. Pertama ada desak kegembiraan. Kemudian dia dengan sengaja menekan emosinya. Dengan nada yang sangat tenang, bahkan agak acuh tak acuh, dia berkata, "Halo Qin, saya Perdana Menteri Britania Raya. Sirin Naksu." Perdana Menteri Britania Raya Sirin Naksu. Reaksi pertama Qin Chuan adalah bahwa dia menerima panggilan penipuan. Tetapi pihak lain berbicara bahasa Inggris dengan aksen kari yang kuat. Itu masih membuat Qin Chuan menyadari bahwa sepertinya itu adalah Perdana Menteri India. "Ada apa?" Qin Chuan bertanya dengan nada dingin. Wajah Naksu terlihat sangat jelek. Dia sekarang sedang duduk di kantor Perdana Menteri. Dengan teleponnya pada speak, di sekelilingnya ada Menteri Dalam Negeri Inggris Raya. Sekretaris Negara untuk Pertahanan Kanselir Utama Keuangan. Kanselir Menteri Keuangan Sekretaris Negara untuk Ketenagakerjaan dan Pensiun. Sekretaris Negara untuk Energi dan pejabat senior lainnya. Sebagian besar pejabat Inggris Raya berkumpul di sini. Mereka semua duduk dengan tenang dan menyaksikan Perdana Menteri menjadi penengah dengan pihak lain. Naksu merasa sedikit malu. Pikiran. Orang baik, Anda sama sekali tidak sopan kepada saya. Bagaimanapun juga, saya adalah Perdana Menteri suatu negara. Kamu hanyalah seorang pengusaha, sikap yang buruk. Namun pada akhirnya, Naksu tidak menunjukkan kemarahannya. Dia datang ke sini untuk bernegosiasi hari ini, bukan untuk bertengkar. Naksu menekan amarahnya dan berkata, "Tuan Qin, saya sudah tahu tentang akuisisi Anda terhadap perusahaan gas Viking. Perusahaan industri gas Rusia dan perusahaan tambang batu bara Woodside. Ketiga perusahaan ini telah memiliki kerjasama yang erat dengan Inggris Raya kami sebelumnya. Dan kami selalu sangat senang bekerja sama dengan mereka. Saya tidak tahu mengapa tetapi ada beberapa masalah baru-baru ini." Naksu bertanya dengan cara eufemistik dan sarkastik yang unik bagi Inggris. Qin Chuan tidak terbiasa berbicara di telepon sambil berjalan. "Aku menemukan kursi malas di sisi kampus dan duduk. Terjadi kesalahan bagaimana bisa aku tidak tahu tentang itu. Tuan Qin, sejak Anda mengakuisisi 3 perusahaan tersebut, harga pasokan energi telah meroket. Sekarang tagihan listrik, gas alam, dan pemanas di Britania Raya semuanya meningkat 100 dibandingkan bulan lalu. Bukankah ini masalah yang dipertanyakan Naksu? 100 tidak mungkin. Sangat tidak mungkin saya akan segera memerintahkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian." Naksu menyipitkan matanya sedikit ketika mendengar ini. Sepertinya pihak lain masih takut dengan kekuatan Britania Raya. Ketika Perdana Menteri bertindak, Anda hanyalah seorang pengusaha Tionghoa. Tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan patuh. Naksu melihat sekeliling wajah para menteri di ruangan itu. Dia melihat semua orang menatapnya dengan persetujuan. Naksu mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya dengan bangga. Pelayan di sampingnya segera menyerahkan sebatang rokok kepadanya. Tuan Qin memang seorang pria yang tahu gambaran besarnya. Awalnya saya memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 10 di periode berikutnya. Tetapi sekarang sepertinya harus 20. Di ujung telepon lainnya, Qin Chuan berkata dengan ringan, seolah-olah dia sedang berbicara tentang harga permen lollipop. Bukannya harga pasokan energi suatu negara. Kenaikan 20 pada harga lollipop hanya masalah beberapa sen. Harga energi suatu negara tiba-tiba naik 20. Itu masalah yang bernilai puluhan atau ratusan miliar. Ini akan merenggut nyawa. Orang asing menghabiskan apapun yang mereka peroleh dan tidak memiliki konsep menabung. Bagi orang-orang ini, tagihan energi yang meningkat datang seperti petir di siang bolong. Secara umum, rata-rata keluarga Inggris. Biaya bulanan untuk air, listrik dan gas sekitar 600 pound. Sekarang sudah berlipat ganda menjadi 1.200. Gaji bulanan rata-rata masyarakat setempat adalah sekitar 3.000 pound. Setelah dikurangi pajak dan asuransi, jumlah totalnya hanya 200 pound. Awalnya, sepertiga dari gaji digunakan untuk membayar air, listrik dan gas, tetapi kami masih bisa bertahan. Sekarang saya harus menggunakan setengah dari gaji saya untuk membayar air, tagihan listrik dan gas. Siapa yang tahan ini? Dari mana mereka mendapatkan uang? Naksu tercengang. Saya meminta Anda untuk menurunkan harga, bukan menaik. Merkin, saya khawatir Anda tidak mengerti maksud saya. Saya meminta Anda untuk menurunkan harga, bukan menaikkannya. Anda adalah... Naksu merasa bahwa otoritasnya sebagai Perdana Menteri sangat diabaikan. Dia mulai berbicara di telepon untuk waktu yang lama. Qin Chuan terlalu malas untuk mendengarkan celotehannya. Jadi saya menyingkirkan ponsel saya dan menyalakan speakerphone. Kemudian dia mulai menggoda kucing oranye di sekolah. Hou Youde, direktur kantor urusan akademik, sedang mendorong sepeda 28-inchnya. Ketika dia melewati Qin Chuan dan melihatnya, dia menyapa Qin Chuan, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Chuan menunjuk ke telepon di sampingnya dan berkata, tidak, aku sedang berbicara dengan Perdana Menteri Inggris Raya. Mulut Hou Youde berkedut, orang ini semakin lama semakin kasar padaku. Dia membuat semua jenis lelucon. Namun, Hou Youde tidak marah. Dia melambaikan tangannya, naik sepeda dan pulang. Di ujung telepon sana, pidato panjang Naksu akhirnya selesai.
Dia bisa merasakan suara kucing berdengung di ujung telepon sana. Merkinare, apakah kamu mendengarkanku? Qin Chuan bereaksi. Menaruh kucing oranye di lengannya ke samping dan mengangkat telepon lagi. Oh, aku sedang bermain dengan kucing barusan dan aku tidak mendengarkan dengan saksama. Naksu terdiam. Untuk pertama kalinya dia merasa bahwa otoritasnya hilang. Lagi pula, dia adalah Perdana Menteri suatu negara. Diejek seperti ini di depan semua menteri di negara ini. Naksu sangat marah hingga hampir meledak. Jangan kira aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu mengakuisisi 3 perusahaan energi. Nada bicara Naksu dingin dan mengancam. Qin Chuan tidak peduli. Kenapa kamu ingin bersatu dengan negara-negara lokal untuk menjatuhkan sanksi? Wajah Naksu menjadi gelap. Qin Chuan benar. Itulah yang ada di benaknya. Menteri Luar Negeri Naksu menggelengkan kepalanya berulang kali dan menjatuhkan sebuah dokumen ke tanah. Naksu menatap data hasil dengan bingung. Ditemukan bahwa itu adalah pernyataan pers yang dikeluarkan oleh petinggi Tiongkok. Pernyataan itu menguraikan penekanan Tiongkok pada perusahaan luar negeri. Juga diungkapkan prinsip Tiongkok tentang perlindungan tanpa syarat terhadap perusahaan luar negeri. Siapapun yang berani memiliki niat buruk terhadap perusahaan-perusahaan ini, pasti akan menderita pukulan berat dari Tiongkok. Setelah membacanya, Naksu menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pernyataan yang begitu jelas dan serius dari China. Ini adalah sikap yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa pergi dan bertanya kepada 3 negara ini apakah mereka berani bergabung Britania Raya untuk menjatuhkan sanksi kepada saya. Jika mereka berani, saya akan menaikkan harga semua perusahaan sebesar 500 besok. Dan 1000 dalam 1 bulan. Mari kita lihat siapa yang membungkuk lebih dulu, Qin Chuan berkata dengan nada tegas. Naksu ketakutan. Garis keturunan India dalam tubuhnya meletus. Tradisi nasional menindas yang lemah dan takut pada yang kuat sekali lagi diperagakan. Nada bicara Naksu melambat. Tuan Qin, kita punya sesuatu untuk didiskusikan. Oke, bagaimana Anda membahas ini? Qin Chuan berkata dengan santai sambil menggoda kucing oranye itu. Naksu membolak-balik pidato yang sudah disiapkan di tangannya dan berkata, Tuan Qin, ada banyak kesalahpahaman antara Anda dan Inggris Raya. Seperti insiden Taiwan Airlines, jika Anda dapat menurunkan harga gas alam dan batu bara. Saya percaya bahwa Taiwan Airlines akan dapat terbang dengan lancar di seluruh dunia. Tidak ada negara yang akan menolak masuknya Taiwan Airlines. Belum lama ini, Britania Raya secara pribadi menghubungi persemakmuran dan meminta mereka untuk melarang Taiwan Airlines bersama-sama. Sebagian besar negara bagian federal secara alami mematuhi permintaan ini. Larangan dikeluarkan oleh 54 negara bagian federal. Maskapai penerbangan Taiwan dilarang memasuki negara itu dengan alasan keamanan nasional. Di antara 54 negara, Taiwan Airlines memiliki rute ke sekitar 20 negara. Di bawah larangan tersebut, bisnis Taiwan Airlines telah menyusut secara signifikan. Banyak karyawan yang tidak tahan dengan masa-masa hanya menerima gaji pokok dan mengundurkan diri. Naksu menggunakan pencabutan larangan tersebut sebagai alat tawar-menawar untuk membuat kesepakatan dengan Qin Chuan. Di satu sisi adalah pasar penerbangan senilai hampir 10 miliar. Di satu sisi mereka memberikan bantuan untuk menurunkan harga. Naksu percaya bahwa Qin Chuan pasti tidak akan menolak. Tapi Qin Chuan tidak menyetujui persyaratan yang diajukan Naksu seperti yang diharapkan. Qin Chuan berkata dengan nada meremehkan, Anda tidak berdiskusi dengan saya. Anda sedang bernegosiasi dengan saya. Apakah ada perbedaan antara negosiasi dan diskusi? Naksu bertanya dengan bingung. Berdiskusi berarti saya membuat harga dan Anda memilih untuk menerima atau menolaknya. Bernegosiasi berarti kita duduk dan membicarakannya secara setara 1 lawan 1. Naksu tersenyum canggung. Orang-orang Cina benar-benar lucu. Qin Chuan mendengus dingin. Siapa yang bercanda denganmu? Maksud saya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bernegosiasi dengan saya? Segera setelah kata-kata ini keluar. Di kantor Perdana Menteri di seberang lautan. Saat itu sunyi senyap. Situasi ini adalah sesuatu yang belum pernah dihadapi Inggris Raya sejak pendiriannya. Seseorang benar-benar mengucapkan kata-kata mengejutkan seperti itu di depan Perdana Menteri. Ini bukan percakapan antara seorang Perdana Menteri dan seorang pengusaha. Ini jelas seorang kakek yang mengajari cucunya. Kamu Naksu sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Qin Chuan juga tidak berhenti dan berkata, terus terang kamu tidak punya pilihan. Kamu bisa menurunkan harganya jika kamu mau, aku akan menunjukkan caranya. Tetapi kamu harus menyetujui 3 permintaanku. Naksu ingin marah ke telepon. Tetapi para menteri yang berdiri di dekatnya menggelengkan kepala memberi isyarat agar dia tidak bertindak gegabah. Kita harus mengutamakan situasi keseluruhan. Karena itu, Perdana Menteri suatu negara hanya bisa dengan rendah hati berkata, permintaan apa? Pertama-tama adakan konferensi pers untuk mengklarifikasi semua pernyataan palsu dan memulihkan hak dan kepentingan semua perusahaan Tiongkok. Termasuk namun tidak terbatas pada Huawei Technology Company, BYD Group dan Guotai Airlines. Kondisi ini diharapkan oleh Naksu dan para menterinya. Mereka saling bertukar pandang. Semua orang merasa bahwa mereka dapat menyetujuinya. Oke, apa syarat kedua yang Naksu minta? Kedua, kembalikan kepada kami semua relik budaya yang Anda jarah dari Tiongkok dan abadikan di museum segera. Inggris Raya terhubung dengan negara lain dan menginvasi Cina 100 tahun yang lalu. Hampir semua barang antik dan benda budaya di Cina dibawa pergi. Semua koleksi Tiongkok di museum-museum Inggris dijarah. Relik budaya itu tidak terlalu berguna bagi Naksu dan para menterinya. Mereka hanya menganggap relik budaya ini sebagai simbol kekuatan negara.
Rakyat sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekarang. Dan tidak peduli berapa banyak relik budaya yang ada, itu hanyalah omong kosong bagi mereka. Naksu menggertakkan giginya dan berkata saya akan membahas ini dengan menteri. Seharusnya tidak ada masalah. Oke, hanya ada satu bagian yang tersisa. Qin Chuan berkata dengan tenang. Dengan pengalaman dari 2 poin pertama. Naksu dan para menteri merasa lega. Kondisi yang ditawarkan pihak lain arogan dan kasar. Namun negosiasi telah membuat beberapa kemajuan. Ketiga, saya ingin Raja Britania Raya Anda turun tahta. Suara Qin Chuan tidak keras. Tetapi itu cukup jelas untuk didengar semua orang di kantor Perdana Menteri. Suhu di rumah turun beberapa derajat. Semua orang memiliki ekspresi terkejut dan tidak percaya di wajah mereka. Permintaan ketiga Qin Chuan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada preseden dan tidak ada penerusnya. Bahkan jika ada perang dunia, tidak ada negara yang mengajukan permintaan seperti itu. Raja adalah bangsawan tertinggi di Britania Raya. Dia hanya berada di urutan kedua. Itu adalah kepercayaan spiritual dan makanan spiritual mereka. Meminta raja untuk turun tahta sama seperti menarik Tuhan mereka dari altar. Hancurkan kepercayaan mereka dan injak-injak makanan spiritual mereka. Brengsek. Malefak. Aku akan Para menteri di rumah itu tinggal di bengbu. Mulutnya berbau manis. Di Britania Raya, dikatakan bahwa ada pemilihan yang adil dan yang paling mampu akan mendapatkan pekerjaan itu. Namun kenyataannya adalah, pejabat tinggi memiliki kondisi keluarga yang jauh lebih baik daripada orang biasa. Keluarga di belakang para eksekutif mereka semua memiliki status aristokrat. Dalam proses mereka naik ke tampuk kekuasaan, mereka semua memiliki raja di belakang layar untuk memicu situasi. Sekarang Qin Chuan ingin menghancurkan pendukung di belakang mereka. Tentu saja tidak ada yang setuju. Ini hanyalah sebuah provokasi. Provokasi yang kasar. Ini sudah di luar lingkup negosiasi. Qin Chuan Yu sangat kasar Anda memprovokasi kami Britania Raya. Apakah kamu mengerti saya memperingatkanmu jika kamu berani mengajukan permintaan tidak sopan seperti itu lagi? Aku akan Naksu berkata dengan marah. Ketika dia ingin menjatuhkan sanksi pada Qin Chuan, tetapi dia menemukan bahwa dia tampaknya tidak dapat menghukumnya. Badan Intelijen Inggris melakukan investigasi mendalam terhadap Qin Chuan. Skala aset yang dimiliki pihak lain setara dengan setengah PDB Inggris Raya. Perusahaan yang sepenuhnya dimiliki pihak lain seperti 3 raksasa energi utama. Sama sekali tidak dapat dikenakan sanksi. Bahkan mungkin ada sanksi balasan. Perusahaan tempat Qin Chuan memiliki saham seperti grup Sunsin Korea Selatan dan Disney Amerika Serikat. Adalah semua grup kelas dunia. Di baliknya adalah kekuatan Wall Street di Amerika Serikat. Jika sanksi berlanjut, kemungkinan besar Inggris Raya juga akan terkena sanksi balasan oleh Wall Street di Amerika Serikat. Setelah memikirkannya, Naksu hanya merasa bahwa dia tidak berdaya. Sebagai Perdana Menteri suatu negara, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap seorang Tionghoa. Dia hampir menangis karena kesedihan. Nasuat, menurutmu seberapa berharganya provokasi saya terhadap Britania Raya? Saya beritahu Anda, saya punya 3 tuntutan, dan tidak satu pun boleh terlewatkan. Anda boleh menunda, saya punya banyak waktu untuk terbuang dengan Anda. Tetapi saya beritahu Anda, jika Anda tidak menyelesaikan 3 syarat yang saya ajukan sebelum tahun baru Imlek, saya akan menaikkan harga energi nasional Anda sebesar 300. Saya mengatakan ini. Qin Chuan menutup telepon dengan angkuh. Mengambil tas sekolahnya dan kembali ke asrama. Suara sibuk pendek bergema di seluruh kantor Perdana Menteri. Semua menteri memasang wajah muram. Mereka adalah kelompok orang yang paling tinggi dan paling berkuasa di Britania Raya. Ini adalah pertama kalinya saya dipermalukan seperti ini, tetapi saya benar-benar tidak berdaya untuk melawan. TV di kantor Perdana Menteri sedang menayangkan berita terbaru dari CNM TV. Dalam beberapa hari terakhir, harga energi domestik di Britania Raya telah meroket. Sejumlah besar orang telah berkumpul di Northern Gas Company dan Great Britain Electricity Company untuk melakukan protes dan menuntut agar mereka menurunkan harga energi. Berita ini disiarkan. Wajah Menteri Energi Inggris menjadi pucat. Berdengung. Pada saat yang sama, ponselnya berdering saat ini. Menteri Energi menunduk dan melihat ada 2 panggilan masuk pada saat yang sama. Mereka adalah keluarga Butte dan keluarga Cavendish. Menteri Energi memahami maksud panggilan pihak lain, yaitu untuk menanyakan hasil negosiasi antara Perdana Menteri dan bos Dakin Internasional. Dia tidak menjawab telepon. Sebaliknya, dia memegangi dahinya dengan satu tangan. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang berkonflik dan menyakitkan. Pada titik ini Menteri Energi hanya ingin berhenti. Aku sangat lelah. Ponsel kanselir itu berdering terlalu sering. Dia mengeluarkannya dengan hati-hati dan melihatnya. Itu adalah pesan dari Raja. Juga menanyakan tentang situasi negosiasi. Bendahara negara tidak berani menipu. Jelaskan 3 permintaan Qin Chuan dengan jujur kepada Raja. Lama. Raja menjawab singkat dengan 3 kata. Saya mengerti. Kyoto University of Finance and Economics. Asrama pria. Qin Chuan kembali ke asrama. Asrama itu kosong kecuali 3 koper yang sudah dikemas. Qin Chuan hanya duduk dan minum air. Sebuah suara mekanis yang familiar terdengar.